Saat ini kita akan belajar bagi beberapa saudara yang baru hadir pada bagian terakhir dari semua rangkaian pelajaran kepemimpinan. Panitia sudah merekam semua pelajaran ini dan saudara bisa hubungan dengan mereka dari tim Yes. Puji Tuhan. Saudara, seorang pemimpin itu ternyata Tuhan persiapkan jauh sebelumnya. Saya ulangi lagi, seorang pemimpin tentu siapkan jauh sebelumnya. Sebelum apa? Kita akan mulai dengan Efesus 1 ayat yang keempat. Dan itu sungguh dahsyat rencana Tuhan. Seorang pemimpin itu dipersiapkan oleh Tuhan jauh sebelumnya. Dan sungguh-sungguh Tuhan tidak main-main dengan kehidupan ini. Untuk itu, bagi orang-orang tua, simpan firman ini untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada orang-orang muda, atau saudara yang belum menikah. Pikirkan baik-baik dalam pernikahan nanti. Ini yang Tuhan inginkan. Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus Yesus maksudnya, Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dengan suatu kekhususan yang sangat serius. Kekhususan ini, kekhususannya ialah supaya kita bagaimana dan bagaimana? Kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ada banyak doktrin, khususnya doktrin Calvin. Nah, saya tidak membahas doktrin Calvin dan itu doktrin yang berbahaya. Calvin menggunakan ayat ini untuk menemukan sebuah doktrin yang dianut oleh sebagian gereja yang beraliran Presbyterian atau Protestan. Maka itu kelompok yang percaya ajaran Calvin adalah gereja yang tidak pernah mau menginjil. Sebab Calvin menguatkan doktrin Tuhan itu tahu siapa yang akan masuk surga dan siapa yang akan masuk neraka. Bahkan di dalam kemahatauannya dia sudah menghitung berapa orang ke surga, berapa orang ke neraka. Maka orang yang percaya doktrin Calvin akan beralasan, ya untuk apa kita capek-capek mencari jiwa? Toh Tuhan sudah tahu siapa yang masuk surga. Jadi kalau orang itu akan ditentukan masuk neraka, percuma kamu injili, dia akan tetap ke neraka. Nah, itu doktrin Calvin dan ini berbahaya sekali. Calvin menyatakan keselamatan itu kekal dan itu betul kalau keselamatan itu kekal. Tetapi yang salah dari Calvin adalah siapa yang terima keselamatan walaupun berdosa dia akan tetap selamat. Nah, ini yang bahaya. Calvin berkata seperti itu. Ayat yang dia pakai adalah ayat ini. Jadi bayangkan kalau sampai Tuhan sudah memilih kita sejak dunia belum dijadikan. Wow, itu luar biasa. Berarti Adam dan Hawa belum ada. Karena langit bumi itu belum ada. Tapi dia sudah pilih. Saudara, itu hal yang sangat dahsyat. Maka itu jangan terpengaruh dengan doktrin Calvin. Kita tinggalkan itu karena ada banyak ayat yang menunjukkan keselamatan itu memang kekal. Tetapi kita yang menerima keselamatan itu tidak otomatis ikut kekal. Kalau kita tidak mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Kalau sampai doktrin itu disebarkan dan semua orang percaya, saudara, maka seenak saja orang berbuat dosa. Karena begitu sudah terima Yesus, ya sudah. Lalu Calvin berkata, tapi orang yang terima Yesus tidak mungkin berbuat dosa. Saya tidak percaya. Ada orang yang terima Yesus tidak berbuat dosa. Saya tidak percaya. Semua ada kemungkinan jatuh dalam dosa, ya atau tidak. Renungkan itu. Nah, untuk itu kita harus hati-hati. Saudara, para gembala khususnya, tolong. Ketika saksi Yehova diizinkan kembali oleh pemerintah akhir 2001 yang lalu, maka saudara, dalam catatan statistik saksi Yehova sangat kurang ajar. Maka itu kita gereja di Papua harus sadar betul akan hal ini. Maka mereka mencatat statistik sampai perkembangan saksi Yehova sejak di umur 9 lagi akhir 2000 yang lalu. Maka jumlah terbesar perkembangan mereka itu di tanah Papua sampai 800%. Kaget saya. Kenapa? Maaf, karena kekristenan di tanah Kristen ini sangat lemah. Efesus 4 tidak kita genapi sehingga banyak diombang-ambingkan. Nah, perhatikan salah satu penyebab mengapa saksi Yehova begitu gampang dapat jiwa daripada kita yang tahu kebenaran ini, karena salah satu penyesatan saksi Yehova adalah
mereka tidak percaya adanya neraka. Maka itu saya pesan kepada semua saudara di Papua, jangan sekali-kali menerima mereka walaupun sejenak, jangan. Karena mereka didoktrin dan diajar untuk pintar bersilat kata dan memutarbalikkan firman Tuhan, sehingga Kristen-Kristen yang tidak dalam pengenalan akan Tuhan pasti akan terpengaruh. Begitu pintarnya cara mereka bersilat kata. Nah, sebagai hamba Tuhan yang tinggal di tanah Papua, saudara, saya marah ketika baca jurnal mereka pada awal 2003 yang lalu. Masa sampai 800% pertumbuhan sejarah di tanah Papua? Kenapa? Nah, salah satu penyebabnya, sebelum saya teruskan apa yang saya mau katakan, saksi Yehova itu didoktrin dan diajarkan untuk rajin kunjungan. Itu doktrin mereka. Mereka itu kalau datang ke rumah-rumah orang, rajinnya luar biasa. Nah, kita sebagai makhluk sosial, dalam keadaan-keadaan tertekan atau penuh masalah, lalu ada orang datang mau mendoakan kita tanpa kita mengerti maksudnya, siapa yang tidak suka? Nah, sebagian besar gereja di tanah Papua, khususnya gereja induk, maaf kalau saya katakan terang-terangan ini, adalah gereja yang tidak pernah buat kunjungan kepada jemaat. Karena mereka tergolong sibuk, apalagi terlalu besar gereja mereka itu. Itu sebabnya saksi Yehova sangat menjaring Kristen-Kristen yang nominal di tanah Papua ini. Karena gereja mereka jarang kunjungan kepada jemaat, lalu saksi Yehova rajin datang kepada jemaat, tertarik mereka. Tapi faktor yang kedua yang saya mau katakan adalah karena mereka tidak percaya neraka. Mereka percaya bahwa bumi ini akan diubah. Dan ayatnya saya pakai Wahyu pasal 14. Nah, hati-hati dengan itu, saudara. Nah, di dalam doktrin saksi Yehova, karena mereka tidak percaya dan neraka, otomatis mereka tidak percaya akan penebusan. Karena mereka tidak percaya akan neraka dan penebusan, dengan sendirinya mereka tidak butuh dan tidak percaya Yesus penyelamat. Maka itu hati-hati dengan mereka. Saya mau ceritakan saja ini. Maaf, jangan diikuti. Tapi saya tahu Tuhan gak akan marah kepada saya dengan perbuatan itu. Seumur hidup saya ini belum pernah ngeludahi muka orang. Tapi sekali mukanya Yehova saya pernah ludahi, sudah. Karena saya jengkel betul dengan mereka. Saya sudah bilang mereka jangan kembali. Saya tidak butuh saudara, saya bilang begitu. Mereka tuh didoktrin muka tebal betul-betul. Dimaki, diludahi, disiram air, dibentak, tetap senyum. Itu yang saya heran dengan mereka. Tetap senyum. Mereka dilatih begitu rupa tidak boleh marah. Kalau ditolak sekali, datang lagi besok. Ditolak lagi, datang lagi. Terus. Mereka tidak boleh menyerah kalah untuk kunjungan ke rumah orang Kristen. Maka itu hati-hati dengan saudara semua di tanah Papua. Mereka bergerilya sekarang ini. Bahkan di kantor-kantor Pemda beberapa kabupaten saya dengar. Mereka sudah bergerilya di antara teman-teman sekantor, di antara orang-orang Pemda itu juga. Wih, hebat sekali mereka. Nah, maka itu kalau mereka datang, jangan pernah diberi kesempatan. Jangan. Kalau toh mereka paksa, biar dia di luar sudah tempat masuk dan kunci pintu itu. Lihat aja, mereka tunggu. Mereka tunggu. Itu uletnya saksi Yehova. Maka itu roh jahat yang kita harus hancurkan. Nah, saudara, ketika salah seorang, ketika itu masuk di Indonesia, lalu saya tanya, saya telepon kepada salah satu pejabat di Depak Pusat yang orang Kristen. Kaget saya dapat data itu. Ternyata saksi Yehova masuk ke Indonesia tidak lewat Departemen Agama, tapi lewat Menteri HAM, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Didobrak dari Amerika lewat HAM di Indonesia ini, bahwa kalau pemerintah Indonesia mengizinkan mereka, hak asasinya di mana? Lalu yang kedua, saudara kita sepupu itu tahu bahwa Kristen bisa kalah, salah satunya kalau mereka disuruh masuk lagi. Itu cara mereka. Maka itu kita sebagai anak-anak Tuhan harus cerdik dan mengerti akan hal ini. Karena mereka percaya tidak ada neraka, otomatis mereka percaya tidak ada dosa yang perlu dihukum di dunia. Nah, ini yang orang banyak ikut mereka karena enak, tidak ada hukuman. Dengarkan salah satu perdebatan mereka. Saya sempat bingung juga waktu mereka ngomong. Mereka berkata gini, coba tunjukkan mana ayatnya yang mengatakan Tuhan menciptakan neraka. Kalah kita kalau pakai kata itu. Memang tidak ada ayat yang menyatakan Tuhan ciptakan neraka. Tapi saya tunjukkan. Tapi ada di kitab Wahyu, ada ini. Ya, itu kan cuma tulisan. Bayangkan.
Maka itu kalau Kristen nggak sungguh-sungguh kenal Tuhan, jangan terima mereka akan celaka sekali. Tolong para gembala, gembalakan jemaat dengan baik-baik. Bukan cuma tahu doktrin, tapi kenal Tuhan, beda sekali. Mengenal doktrin dan mengenal Tuhan itu berbeda jauh. Kenalkan Tuhan dulu secara kuat kepada anak-anak Tuhan itu. Nah, saudara kembali pada ayat ini. Jadi Tuhan sudah memilih kita sejak dunia belum jadi. Dengan satu kekhususan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan Dia. Wah, ini sungguh gak main-main. Nah, dalam kondisi seperti itu, saudara, maka Tuhan menyiapkan orang-orang khusus di dalam penentuannya sejak dunia belum dijadikan. Mari kita lihat, dan saya percaya inilah pemimpin-pemimpin yang Tuhan akan siapkan untuk menggenapkan rencana Tuhan yang luar biasa. Saya akan ambil 3 contoh dari perjanjian lama. Ya, jadi apa saja yang kita temukan, kita harus tahu di mana ayatnya supaya kita punya fondasi yang baik untuk menyatakan kebenaran ini. 3 contoh yang pertama kita akan lihat siapa orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan sejak dunia belum dijadikan. Lalu mereka itu siapa? Dan ternyata mereka itu adalah pemimpin-pemimpin yang sungguh luar biasa. Maka itu kita persiapkan diri kita baik-baik untuk hal ini. Yang pertama kita akan lihat Yeremia 1 ayat yang kelima. Yeremia seorang pemimpin pada zaman itu. Dan sungguh dalam nubuatan-nubuatannya luar biasa. Dalam kebenaran firman Tuhan, Yeremia disebut nabi yang paling banyak menangis. Tuhan tetapkan Yeremia sebagai nabi yang paling menderita. Karena apa? Selama dia menjabat jabatan sebagai nabi, ternyata tidak pernah ada seorang pun di Israel, walaupun rakyat maupun raja-raja, yang mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada. Maka itu pada akhirnya muncul sebuah kitab dalam perjanjian lama, namanya kitab Ratapan. Itu kitab yang paling jelek namanya, saudara, kitab Ratapan. Memang dia meratap. Mengapa dia meratap? Karena dia menangisi bangsanya yang keras kepala, yang tidak mau mendengarkan apa yang Tuhan katakan itu. Tapi walaupun demikian, dia adalah orang pilihan yang menggenapi Efesus 1 ayat 4 tadi. Ayat 5 Yeremia 1. Sebelum aku membentuk engkau, dalam rahim ibumu. Renungkan, sebelum Tuhan membentuk Yeremia dalam rahim ibunya, aku telah mengenal engkau. Kalau sampai Yeremia belum dibentuk dalam rahim ibunya, maka jelas ayah ibunya belum menikah. Ini yang mengganggu pikiran saya. Ketika Roh Kudus membawa saya untuk belajar tentang keturunan ilahi, sulit dimengerti secara logika. Bagaimana ayah ibunya belum menikah, anaknya sudah dikenal dulu oleh Tuhan. Dari mana munculnya anak ini? Pikirkan itu baik-baik. Ini yang luar biasa. Saudara, itu sebabnya saya mau katakan ini. Agama Kristen adalah satu-satunya agama di dunia ini yang terbanyak berbicara tentang perkawinan. Katakan amin. Tidak ada agama lain di dunia yang sehebat firman Tuhan kekristenan ini yang bicara soal keluarga, pernikahan. Itu dari Kejadian sampai Wahyu. Luar biasa. Tidak ada. Tuhan kita adalah satu-satunya Tuhan di antara jutaan Tuhan yang disembah oleh seluruh manusia di bumi ini, yang paling teliti soal perkawinan. Tidak ada Tuhan yang lain seteliti dia. Kemarin kita sudah belajar di antara 4 juta lebih judul buku, bukan 4 juta buku lebih, tapi di dunia ini sejak mesin cetak pertama ditemukan oleh seorang anak Tuhan di Jerman, di kota Mainz, namanya Gutenberg. Sejak hari itu sampai hari ini diperkirakan lebih 4 juta judul buku ada di dunia. Di antara 4 juta judul buku lebih di dunia, maka hanya satu buku yang namanya firman Tuhan ini milik agama Kristen. Satu-satunya buku yang di dalamnya ada statement, aku benci perceraian. Maleakhi 2 ayat 16. Saudara, sebagai orang Kristen, khususnya para pemimpin, temukan firman yang tidak ditemukan di buku yang lain.
Kalau saudara bisa menemukan firman ayat-ayat yang tidak pernah diucapkan oleh yang lain, maka saudara akan punya kekuatan untuk berani menyatakan kebenaran tanpa takut-takut lagi. Katakan amin. Inilah Tuhan kita. Saudara, bahkan skenario Papa kita memenuhi bumi dengan sejarah. Dia selalu wujud nyatakan lewat keluarga atau perkawinan. Dan ini sungguh luar biasa. Lewat pernikahan, saudara lihat semua perbuatan Tuhan. Kita Kejadian dimulai dengan perkeluarga. Perjanjian Lama, Maleakhi pasal 4 adalah kitab terakhir, pasal terakhir. Dan ayat terakhir itu bicara soal keluarga. Begitu saudara buka ke Perjanjian Baru, Matius 1 ayat 1, saudara bicara soal pernikahan. Mujizat Yesus Tuhan kita yang pertama dibuat di pernikahan. Dan semua bicara soal pernikahan. Dan itu perhatikan ini baik-baik. Pernikahan itu luar biasa di hadapan Tuhan. Inilah kekristenan. Dan kita harus berani menyatakan itu. Maka itu apabila di tanah Kristen, di tanah Papua ini, gereja dan orang Kristen tidak menghormati perkawinan, lalu seenaknya kita ganti-ganti pasangan kayak anjing saja. Lalu kita cerai kawin seenaknya sendiri. Maka siapa akan menghormati Tuhan di tanah ini? Kalau kita anak-anak sendiri tidak pernah menghormati Dia yang begitu hormat terhadap perkawinan itu tadi. Itu orang-orang muda, saudara belum menikah, jaga diri saudara. Ayah ibunya belum menikah, tapi anaknya sudah dikenal. Ini luar biasa. Saudara jangan tutup kitab Yeremia. Nanti kita kembali ke situ. Contoh kedua, Keluaran pasal 2. Seorang pemimpin lagi disiapkan oleh Tuhan. Siapa? Pasal 2 kitab Keluaran, saudara-saudara buka. Siapa pemimpin itu? Musa. Kita menemukan satu proses yang sama. Musa itu anak ketiga setelah Miriam dan Harun. Miriam dan Harun gak disebutkan bagaimana proses kelahirannya. Sebab pada zaman orang tuanya menikah, anak pertama lahir, anak kedua lahir, bangsa itu belum membutuhkan penyelamat atau pemimpin. Tapi ketika bangsa itu mulai membutuhkan pemimpin, Tuhan mulai buat proses yang sama seperti Yeremia. Seorang laki-laki, ayat 1 Keluaran 2, seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Adik-adikku dan saudara yang belum menikah, simpan firman untuk hidupmu. Orang-orang tua, simpan ayat ini untuk anak-anak kita semua. Ingatkan semua yang belum menikah bahwa Lewi harus menikah dengan Lewi. Terang harus kawin dengan terang. Terang dengan gelap nggak mungkin bisa bersatu. Dengar anak-anak muda. Karena Tuhan kita begitu hormat terhadap perkawinan. Dan dia begitu teliti terhadap perkawinan. Sebab dia punya tujuan yang khusus untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang hebat. Maka dari sejak pacaran, firman Tuhan sudah memberikan peraturan-peraturan yang luar biasa. Maka mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki dan seterusnya. Ini Musa. Hebat sekali Tuhan kita dalam kondisi seperti ini. Maleakhi 2. Ya, Maleakhi 2. Masih contoh yang kedua. Maleakhi pasal 2. Tuhan kita hebat sudah. Maleakhi 2. Dalam nama Yesus supaya kita mengerti kebenaran ini. Maleakhi 2 ayat 15. Tadi soal Tuhan benci perceraian pada ayat yang ke-16. Sekarang ayat yang ke-15. Bukankah Tuhan yang esa, yang satu itu, menjadikan laki-laki dan perempuan dari daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Apakah yang dikehendaki kalau laki-laki dan perempuan itu menikah? Jawabannya apa saudara? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu, suami, janganlah ada suami yang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya.
Jangan kecepatan baca nanti jadi istri muda. Itu beda jauh dengan istri masa muda. Hati-hati dengan itu. Mengapa suami diberi peringatan begitu keras untuk tetap setia kepada istri masa mudanya, istri yang pertama itu? Luar biasa. Ini yang kita harus sadar betul akan apa yang Tuhan katakan. Para gembala, saya ingin titipkan dulu sebelum saya lupa. Ayat ke-14 saya akan baca. Untuk para gembala, dalam persiapan pernikahan ini penting sekali. Adik-adik yang mau menikah, kau perlu tahu ayat ini juga. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Waktu itu Israel membantah Tuhan persembahannya tidak diterima. Kenapa engkau tidak terima persembahan kami? Jawaban Tuhan, oleh sebab Yahweh yang telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Ternyata yang kepadanya suami engkau telah tidak setia. Padahal istrimu adalah teman sekutumu dan dia adalah istri seperjanjian. Begini arti ayat ini. Begitu tiap kali saya memberkati pernikahan, saya akan tekankan ayat ini pada mempelai. Saudara, di seluruh Alkitab ada banyak janji yang mengatakan Tuhan hadir menyertai kita, memberkati kita, menyembuhkan kita, menghibur kita. Ada banyak. Tetapi Tuhan hadir menjadi saksi itu cuma sekali dalam seumur hidup kita. Waktu kita menikah. Maka itu sejak tahun 80-an ketika saya tahu pewahyuan ayat ini. Kalau saya memperhati pernikahan pada waktu janji diucapkan oleh mempelai laki-laki kepada Tuhan, lalu disautkan oleh mempelai perempuan kepada Tuhan, saya tidak pernah untuk menirukan. Jangan dibacakan janji itu. Sangat tidak wajar dan tidak secara hati. Mereka berdua harus mengucapkan sendiri. Sebab di antara ritual pernikahan Kristen yang paling kudus dan yang paling mulia, ketika kedua orang itu mengucapkan janji akan setia kepada pasangannya, apapun yang terjadi tidak boleh diceraikan. Saat itulah Tuhan hadir menjadi saksi. Luar biasa. Tolong rekan-rekan hamba Tuhan pakai ayat ini. Yang lain boleh kita anggap sepele, tapi ketika dua orang itu janji di hadapan Tuhan dan gerejanya, aku siapa menyatakan, itu jangan didikte dan jangan dihafalkan, keluar dengan tulus dari hati dua orang itu. Disitulah dia hadir menjadi saksi. Saya meneliti sejarah dari gereja di Inggris. Kenapa cincin, kenapa cadar, kenapa buku tamu pengantin. Saya ambil buku tamunya, saya kagum. Dalam sejarah gereja yang benar, buku tamu itu diadakan di pemberkatan. Dulu nggak ada pesta, semua di gereja. Maka tamu-tamu yang masuk, maka itu saudara saya kalau memberkati pernikahan, saya tidak mau kalau boleh, jangan dibarengkan dengan pesta atau resepsi. Jangan, pengantinnya capek, orang tua capek, nggak konsentrasi, semua sibuk ke makanan sebabnya, memang kita rakus. Jadi kalau saya berkati pernikahan, saya selalu bedakan. Minimal 3 hari, atau boleh sebulan, terserah. Pemberkatan dulu. Nggak usah pakai macam-macam. Pemberkatan dulu. Pestanya biar nanti. Suasana kehadiran Tuhan akan begitu indah. Mereka konsentrasi penuh, nggak sibuk-sibuk dengan yang lain. Jadi waktu tamu-tamu masuk, maka tiap kali saya memperoleh pernikahan, buku tamu saya minta dulu, itu penting. Begitu tamu-tamu masuk, mereka nulis nama, tidak boleh tanda tangan. Itu sejarah. Waktu mereka para tamu mengikuti ritual pernikahan Kristen itu, sampai kepada poin janji. Pengantin itu berjanji, saudara. Dengar semua. Jadi harus pakai mikrofon. Kalau janji nggak boleh bisik-bisik, nggak bisa. Itu saksi semua yang hadir itu. Begitu mereka sudah dengar janji pengantin, selesai pemberkatan, baru mereka tanda tangan. Nah, buku tamu pengantin itu disimpan sampai pengantin itu mati. Waktu saya menikah, saya pesankan kepada semua tamu yang hadir, kami akan simpan buku itu. Mengapa? Dalam sejarah gereja di Inggris itu luar biasa. Sewaktu-waktu, seandainya setelah sekian waktu berjalannya pernikahan yang kita hadiri sebagai saksi itu, kita dengar ada macam-macam di rumah tangga itu, maka kita yang pernah jadi saksi boleh hadir ke rumah pengantin itu, lalu tanya, keluarkan buku tamumu.
Buka halaman tanda tangan saudara, tunjukkan kepada mereka, ini saksi bahwa aku hadir, aku sini mendengar engkau sudah bersumpah di hadapan Tuhan, engkau gak akan main-main dengan istrimu atau dengan suamimu. Luar biasa kekuatan buku tamu. Tapi dasar orang Indonesia sampai sini jadi buku nomor kado, kurang ajar betul itu sudah. Ternyata itu bukan untuk nomor kado, itu buku sakral. Setelah Alkitab, pernikahan harus menyimpan buku tamu itu. Maka itu para hamba Tuhan, lakukan cara ini, kita kembali kepada sejarah. Dan itu luar biasa. Sehingga orang yang menikah itu nggak akan sekedar kawin kayak kucing aja enak betul. Tidak pernah punya tanggung jawab moral sama sekali. Seenaknya ganti pasangan lagi kayak babi saja dalam nama Yesus. Bertobat itu. Begitu kudusnya pernikahan itu, saudara. Nah, ini yang penting. Saya bertanya kepada Papa, apa yang dikehendaki kesatuan itu? Baik Tuhan bertanya, maupun si mempelai juga bertanya, apa yang kami kehendaki kalau kami sudah menikah? Maka itu pernikahan itu tidak boleh hanya untuk dua orang itu. Pernikahan itu untuk masyarakat dan untuk dunia. Nanti saudara mengerti. Kalau kita sudah sampai kepada lahirnya seorang pemimpin, luar biasa Tuhan kita. Saya bertanya begini, Papa, bagaimana bisa terjadi yang menikah itu kami manusia, tapi engkau ikut punya anak? Apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Jelas jawabannya keturunan ilahi. Jangan main-main dengan kata keturunan ilahi. Jadi nggak sekedar anak, nggak sekedar asal beranak, maaf. Tapi betul-betul tahu. Kenapa bisa yang menikah kami manusia, engkau ikut punya anak? Dari mana itu? Nah saudara, papa kita paling senang kalau melihat anak-anaknya suka diskusi dengan dia. Sudah lebih 20 tahun hidup saya selalu diskusi dengan papa. Kalau ada apa-apa saya diskusi dengan dia. Ajukan argumen-argumen sekeras apapun, papa nggak akan marah. Malah dia senang. Kalau kita berpikir lalu menemukan kasus, kita tanyakan dia. Kekristenan harus terbiasa untuk bergaul dengan Tuhannya, bersekutu dan berdiskusi dengan dia. Untuk hal apa saja kita akan menemukan jawaban. Coba saudara catat, nanti saya akan sebutkan, nggak usah dibuka. Yohanes 14 ayat 26. Ayat itu saya jadikan pegangan. Yesus berkata, tetapi penghibur itu akan datang. Yohanes 14:26 itu sungguh luar biasa. Tetapi penghibur itu, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Perhatikan fungsi yang pertama dari 26. Maka dia akan mengajarkan kepadamu segala sesuatu. Lagi sudah dikatakan. Jadi itu sungguh-sungguh hal yang mengagetkan saya. Roh Kudus itu diutus oleh Bapa dalam nama Yesus untuk mengajarkan kita tentang segala sesuatu. Renungkan anak-anak Tuhan. Ini radikal saya dalam iman saya kepada firman Tuhan. Maka kalau ditulis dalam firman, Roh Kudus itu diutus untuk mengajar kita tentang segala sesuatu. Saya mau tanya, Roh Kudus ngerti geologi enggak? Coba jawab. Kan orang tambang semua. Jawab, ngerti tidak? Ngerti. Roh Kudus ngerti fisika? Bukan cuma tahu, dia ngerti karena dia penciptanya. Roh Kudus ngerti ekonomi, dia ngerti akuntansi, dia ngerti fisika, dia mengerti aerodinamika, dia mengerti semuanya. Pokoknya segala sesuatu dalam dunia ini, saudara. Maka itu kalau anak Tuhan beriman kepada Roh Kudus, nggak ada orang yang bodoh di dunia. Katakan amin. Tidak ada orang yang bodoh. Kalau saudara gabungkan dengan firman malam pertama, Kejadian 11 ayat 6, saudara ingat itu, apapun yang direncanakan manusia sejak hari itu sampai kapanpun pasti terlaksana. Ada kekuatan yang luar biasa. Jadi belajarlah diskusi dengan Roh Kudus. Untuk apa saja dia akan memberi jawaban. Permasalahan akan terjawab dengan Roh Kudus karena dia ngerti segala sesuatu. Apa saja, mau soal ginekolog, soal kandungan dia ngerti. Oh, dahsyat sekali. Maka itu barang siapa di dalam Kristus dan dipimpin Roh Kudus, orang itu akan penuh hikmat dan pengetahuan yang akan kekurangan.
Adikku, kalau engkau keluarga miskin dan orang tua nggak punya biaya untuk biaya engkau lanjut, jangan kecil hati. Sekolahlah dengan Roh Kudus. Dia akan mengajari kamu tentang segala sesuatu. Dan itu sungguh luar biasa. Walaupun bukan seorang ahli di semua bidang, nanti jadi sombong kita. Tapi paling tidak kita bisa tahu. Itu pakai cara ini. Ini jawabannya. Bagaimana yang menikah kita yang punya anak Tuhan? Sulit dimengerti. Jawabannya perhatikan pada kalimat pertama ayat 15. Bukankah Tuhan yang satu itu menjadikan laki dan perempuan satu dari apa? Daging. Kedua dari apa? Roh. Dengarkan. Kalau daging kawin dengan daging, maka sendirinya lahir daging. Betul? Itulah manusia. Tapi roh yang menikah dengan roh, lahir apa? Roh. Nah, ini yang kita harus perhatikan sungguh-sungguh. Nah, kalau yang satu entah suami atau istri itu penuh Roh Kudus, tapi yang satu itu roh kuda, nanti anaknya ini roh apa? Mengerti ini kalau saya pakai bahasa kasar. Jadi kalau rohnya tidak sama, dengar adik-adikku, kau boleh tertawa, tapi ini perkara serius. Maka yang lahir bukan keturunan ilahi, tapi monster, saudara. Serius ini, saya tunjukkan ayatnya nanti. Jadi di dunia cuma ada dua macam manusia. Dia keturunan ilahi atau dia monster. Cuma itu saja. Kejadian 6 ketika zaman Nuh, saya ringkas saja ini karena waktu. Maka kita menemukan satu kebenaran yang sangat hebat di situ. Ringkas saja. Kata keturunan raksasa di bumi, ternyata cukup banyak gereja menafsirkannya bahwa itu orang baik. Tidak. Terjemahan yang betul dari beberapa terjemahan yang saya kumpulkan, ternyata Tuhan terjemahkan itu monster. Kapan lahirnya monster? Kalau ada kawin campur dan kawin ngawur, lahirlah monster itu. Saudara, saya sudah keliling lebih dari 33 negara. Dan salah satu yang saya buat kalau saya undang pelayanan, saya meneliti. Hasilnya luar biasa. Ternyata di suku bangsa apa saja di dunia, kalau pernikahannya itu nggak beres, melahirkan anak dengan 4 ciri yang sama semua. Dan inilah monster-monster itu. Maka itu hati-hati yang belum menikah. Dan kalau ada keluarga yang anaknya masuk dalam 1 atau 4 ciri ini, cepat bereskan hari ini di hadapan Tuhan pernikahan saudara. Supaya monster itu dicabut dalam hidup anak itu. 1. Ciri-ciri anak monster itu dari sejak bayi kelihatan. Suka melawan. Kalau saudara pernah ketemu anak-anak bayi, kalau sudah marah bayi ini, harusnya minum, dia jamnya minum, tapi dia kancing mulutnya, keras sekali. Masih bayi. Jangan dianggap remeh. Anak ini bahaya. Dia bertumbuh dewasa, umur 2 tahun, 3 tahun, nakalnya itu aneh sekali. Enggak wajar betul nakalnya itu. Dia itu dengan orang enggak pernah takut, berani yang luar biasa. Pokoknya kelihatan sifat melawannya. Ini nomor 1. Sifat melawannya, sifat berontaknya makin besar kan kelihatan. Anak monster itu sulit berkata ya, semuanya tidak. Itu jahatnya anak monster ini. Susah sekali diatur, sudah. Masih nomor 1 ini. Nomor 2, mereka kalau marah dipukul nggak pernah nangis, malah kelihatan melawan. Tapi karena kasus sedikit aja, apa permintaan yang nggak didapat, dia nangis itu bisa bikin jengkel. Itu bisa 4 jam nggak mau berhenti, sudah. Terus kaki digosok di lantai. Ini anaknya bangsa apa saja sama cirinya. Kalau ke supermarket, ke toko-toko untuk beli apa misalnya, saya perhatikan di banyak negara, begitu nggak boleh, dia langsung guling di tanah. Wah, sudah manipulasinya pinter. Orang tua malu, anak ribut di tengah orang ramai begitu, pasti dituruti. Ini roh monster itu, sudah. Kita harus lepaskan roh itu. Ini karena rohnya beda. Karena kawin campur, kawin ngawur itu tadi. Terus masih nomor 2. Begitu marah, saudara, catat ini serius. Anak bangsa apa saja, itu dia pasti jambak rambut.
Kalau sudah nggak puas, dia benturkan kepalanya ke dinding. Atau kalau dia digendong oleh orang tuanya, kepalanya dia dengan kepala orang tuanya. Jangan dianggap sepele, ini anak berbahaya sekali. Saya mau tanya, pernahkah di Timika melihat ada anak seperti itu sampai di yang kedua? Ada tidak? Coba jawab. Ada. Nah, perhatikan. Tanya orang tuanya, pasti nggak beres perkawinannya. Maaf saya berkata. Jangan menyakiti mereka. Kalau tanya pelan-pelan kita bimbing. Itu nomor 2. Kepala yang dimusuh. Wah, sudah. Nomor 3. Anak monster ini kalau sakit, saudara, nggak pernah ringan. Langsung berat. Nggak sekedar pilek, nggak sekedar panu. Wah, saudara, operasi yang patah tulang. Itu dari kecil sudah menghabiskan uang orang tuanya. Kalau sakit itu nggak main-main. Kalau jatuh nggak cuma lecet. Mengerikan. Dari ciri ketiga ini, gabungan dengan ciri kedua, roh maut mengintai dia terus. Ngeri anak seperti ini, saudara. Nah, yang keempat ini paling berbahaya. Sejak kecil punya roh perusak, spirit of destruction. Dari mana kita lihat? Ada 2 cirinya. Nomor 4 ini. Kalau anak-anak yang lain lagi main, ketemu cicak, atau ada anak ayam, atau ada anak anjing, pokoknya anak-anak binatang itu. Anak yang normal, mereka dan seneng bukan lihat mereka. Tapi si monster ini, dia endap-endap, ambil, diputar ekornya, makin kesakitan binatang itu, makin suka anak itu. Kalau tidak, anak ayam dia puntir kepalanya, dengan darah dia bisa tertawa, yang lain lari ketakutan. Kalau ketemu anak seperti jangan dianggap enteng, berbahaya. Besok besar pasti jadi pembunuh dia. Lalu kalau dia diberi mainan, anak-anak yang lain, walaupun anak-anak itu nggak pernah awet dengan barang, tapi minimal 3-4 hari atau seminggu itu masih kelihatan barangnya. Tapi kalau anak monster 2 jam hancur sudah itu barang. Hancur betul-betul. Kecenderungan merusaknya itu kuat sekali. Kalau jalan ada pohon, ini penelitian saya, ada bunga, pokoknya ada yang hidup lah. Anak ini sengaja cabut, dimatikan. Saudara, jangan tertawa. Ini roh yang jahat sekali. Karena kawin campur itu tadi. Kalau ada anak-anak orang Kristen sekalipun yang seperti itu, kita perlu layani. Saya berhasil menginjili banyak orang Islam, orang Hindu, orang beragama lain. Kalau saya pergi kemana saja ketemu anak seperti itu, saya langsung dekati orang tuanya. Maafkan saya nggak tahan lihat anak seperti ini. Boleh nggak saya bicara? Sampai hari ini tidak pernah saya ditolak untuk mendoakan anak-anak itu, sekalipun mereka bukan orang Kristen. Berapa kali saya di restoran kalau makan, saya ketemu anak gitu, saya langsung datang ke orang tuanya. Kasihan, besok jadi apa ini anak? Jadi walaupun bukan Kristen, firman tetap berlaku kalau mereka terima. Gunakan cara ini dalam hidup. Nah, untuk melepaskan roh monster cuma ada 3 langkah. Kamu harus 1, pertobatan total orang tuanya. Bertobat sungguh-sungguh. Yang pertama, pertobatan orang tuanya harus mutlak betul-betul. Mengaku salah di hadapan Tuhan. Nah, kawin campur maka harus diberkati. Karena orang kawin campur berarti belum diberkati pernikahannya. Waktu menikah dulu pasti enggak di gereja, bukan dengan Tuhan. Karena campur pernikahannya. Nah, yang ngawur itu sama-sama Kristen, sama-sama aktivis gereja, sama-sama pelayan Tuhan. Tapi sebelum masuk pernikahan sudah enggak kudus 2 orang ini. Awas, kawin campur dan kawin ngawur itu berbahaya. Yang kedua, setelah pertobatan orang tuanya, doakan anak itu. Minta maaf kepada anak itu, papa mama salah. Waktu kamu dalam kandungan papa mama nggak betul di depan Tuhan, minta maaf. Maka itu waktu masih kecil paling baik anak itu. Ada ciri yang lain, saudara, tapi ini tidak semua terjadi, tapi ada juga. Itu begini, anak itu suka mengganggu ibunya. Pokoknya mamanya nggak pernah dibuat senang. Ada yang dikerjakan, pasti mamanya. Papanya enggak, pasti mamanya. Nah, sampai hari ini saya masih belum tahu jawabannya. Kenapa mesti mamanya diganggu oleh anak ini? Lihat aja anak seperti itu. Mamanya selalu dibuat susah. Sampai mamanya tua. Sampai dia sudah menikah. Kalau nggak didoakan dari kecil, mamanya kan susah betul. Itu jangan main-main dengan pernikahan ini.
Jadi doakan anak itu, lepaskan rohnya. Lalu yang ketiga, suami istri bersama anak itu datang sama-sama di depan Tuhan, menyerahkan diri untuk diperbarui hari ini. Sederhana, darah Yesus tetap sanggup. Maka itu jaga pernikahan kita. Jadi saudara, keturunan ilahi akan didapatkan kalau pernikahan kita benar. Dari awal sudah kudus. Pernikahan Kristen adalah pernikahan yang punya kata yang hebat. Peneguhan, pemberkatan, nikah, kudus. Tidak ada di agama lain ada kata kudus. Tidak ada. Hanya ada di Kristen. Katakan amin. Kudus dalam hal apa? Kejadian 1:28. Tidak ada seks sebelum diberkati. Itu ayatnya. Kejadian 1 ayat 28. Anak-anak muda, jaga dirimu dalam nama Yesus. Sudah, sekarang kita kembali ke Musa. Keluaran pasal 1 itu menunjukkan penderitaan Israel. Luar biasa siksaan Firaun atas anak-anak Tuhan ini. Dalam kondisi seperti itu, Tuhan mencari orang tua, suami istri, papa mama, yang akan dititipi seorang pemimpin untuk dilahirkan bagi generasi itu. Ini yang mengagumkan saudara dari firman Tuhan. Ketika dicari, dia menemukan orang Lewi itu tadi. Maka Tuhan titipkan anak itu. Biar mulai jelas ini. Contoh kedua, Hakim-Hakim pasal 13. Siapa yang lahir? Pemimpin siapa namanya? Simson. Ayat 1 saya akan baca. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Yahweh. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Yahweh. Sebab itu Yahweh menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Inilah kondisi sebuah negeri. Kondisi sebuah bangsa yang menderita sampai 40 tahun. Pada waktu itu ada seorang dari Sora, dari keturunan orang Dan. Lihat, disebut keturunan lagi. Siapa asal usulnya, dari mana? Namanya Manoa, istrinya mandul, tidak beranak, dan seterusnya. Malaikat datang menyatakan firman. Ini yang saya pikirkan. Saya percaya gini pada Papa, lucu. Kenapa lucu? Apa hubungannya sebuah bangsa yang menderita dengan keluarga mandul? Ayo koneksikan, nggak akan ketemu ini. Seharusnya bangsa yang menderita, Tuhan cari tentara, cari raja, cari siapa. Ternyata Tuhan tidak. Dalam keadaan negeri seperti itu, Tuhan butuh seorang pemimpin. Dan sebelum pemimpin itu dilahirkan, dia cari suami istri dulu yang cocok. Nangkap sekarang sudah kebenaran. Nah, setelah 3 contoh, Yeremia, Musa, dan Simson. Perhatikan. Maka kita tahu, berarti 3 orang ini sudah ada di surga. Dan ketika yang maha besar, Papa kita tahu orang yang ini harus segera dilahirkan karena dia akan jadi pemimpin. Maka Tuhan mencari suami istri yang cocok untuk jadi ayah ibu pemimpin. Begitu hebat Tuhan itu. Nah, saya tambahkan 1 ayat untuk makin menguatkan kita. Yohanes 1 ayat 13, perhatikan ini saudara. Ini sungguh luar biasa. Yohanes 1 ayat 13, saudara perhatikan baik-baik. Saya akan tambahkan 1 kata untuk mempermudahkan, yaitu kata ada di ujung ayat ini, di depan ayat ini. Ada orang-orang. Jadi jumlahnya jamak. Kalau cuma 1 orang saja, saya nggak ragu-ragu, itu pasti Tuhan Yesus. Tapi ini jamak. Ada orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Melainkan diperanakkan, dilahirkan dari Tuhan. Saya bingung membaca ayat ini. Ada orang-orang yang lahirnya bukan karena keinginan manusia, hawa nafsu laki-laki, bukan dari darah daging. Siapa orang-orang ini? Saudara, ini rahasia yang luar biasa. Ternyata sesungguhnya
semua pernikahan kudus dalam nama Yesus. Dengarkan. Sesungguhnya semua pernikahan kudus itu pasti melahirkan orang-orang di ayat 13:1 ini. Ngerti maksudnya? Maka itu jangan ada dosa seks dalam pernikahan. Dalam pacaran jangan. Karena saudara akan dititipi para pemimpin yang hebat-hebat itu. Saudara sudah 20 tahun lebih, saya itu orang Indonesia yang anti KB. Saya anti dengan barang itu. Kalau saya menemukan itu pernikahan kudus. Dalam konseling pernikahan yang saya buat, kalau itu pernikahan kudus, saya bilang jangan KB. Milikilah anak sampai 14-20, tidak apa-apa. Itu anak-anak hebat nanti itu. Saudara, perkara hebat ini. Sungguh. Saudara jangan takut memberi makan anak-anak itu. Mereka itu anak-anak yang luar biasa. Anak-anak yang akan punya masalah dan bermasalah dalam hidupnya. Sebab sejak di dalam kandungan mereka sudah dikuduskan oleh Tuhan. Inilah orang-orang itu. Maka itu Simson, maka itu Yeremia, saudara perhatikan. Dia jadi pemimpin buat bangsa itu. Musa jadi pemimpin buat bangsa itu. Simson. Maka kesimpulannya begini. Orang-orang ini yang lahir karena pernikahan kudus, pasti mereka semua adalah the history makers. Saya ngerti kata ini? Mereka adalah pembuat sejarah di dunia ini. Itulah anak-anak yang luar biasa. Sekarang saya ambil contoh yang paling sederhana. Coba saudara perhatikan teman-teman atau mungkin saudara sendiri. Maaf ya ini ya. Tapi keluarga pasti ada, teman pasti ada. Dan saya meneliti puluhan rumah tangga yang saya kenal. Contohnya begini. Ada banyak yang saya kenal dalam keluarga Kristen. Sebelum mereka bertobat, mereka sudah punya anak. 1, 2, 3, tergantung. Dan mereka masih cukup muda untuk bisa punya anak lagi. Begitu mereka jumpa Yesus, hidupnya berubah. Tiba-tiba tanpa dipikirkan. Mereka nggak merencana kalau punya anak lagi. Sebab anak yang terakhir pun sudah besar. Dan ada banyak keluarga Kristen seperti itu. Tuhan beri bonus 1 anak lagi. Dan saudara terbukti. Coba tengok kiri kanan saudara. Dari kalau dulu. Ternyata anak-anak yang dilahirkan tanpa diharapkan oleh orang tuanya. Karena merasa sudah cukup. Berarti anak itu bukan anak darah daging. Bukan anak keinginan seorang laki-laki. 100% anak-anak itu anak-anak yang luar biasa. Secara intelektual luar biasa. Secara karakter hebat. Bayangkan kalau setiap pernikahan saudara melahirkan anak-anak seperti itu. Untuk apa di KB? Kalau saudara punya 10 hebat semuanya. Tapi kalau cuma punya 2 aja nggak bisa didik jadi maling semua. KB lah sampai mati. Saya setuju. Maaf ya kata-kata ini ya. Dengarkan baik-baik. Untuk apa punya anak lagi? 2 aja nggak bisa ngurus. Bukan keturunan ilahi, tapi keturunan setan semuanya. Jangan penuhi bumi dengan anak-anak monster itu dalam nama Yesus. Itu buat susah negara, buat susah polisi, buat rapat pengadilan. Itu anak-anak perusuh. Dengarkan baik-baik. Maka itu gereja. Jangan segan-segan bicara tentang kebenaran ini. Jangan sembarang mengawinkan orang. Biarlah semua saudara dengar rahasia ini serius dengan itu. Jadi pemimpin-pemimpin itu akan lahir lewat pernikahan-pernikahan kudus. Yang luar biasa. Kita kembali ke Lukas. Lukas 2 ayat 51. Sampai kepada Tuhan Yesus sekalipun. Bapa di surga menggunakan prinsip ini. Lagi sekali sampai untuk Tuhan Yesus sekalipun. Itu yang saya kagum. Lukas 2:51. Perhatikan ini. Maka itu anak-anak muda kau dengar ini serius kamu dengan pernikahan. Lukas 2. Saya lihat ayat 51. Lalu Yesus pulang setelah jalan 2 hari. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Siapa mereka?
Yusuf, Maria, bapak ibunya di dunia. Ini ayat yang penting. Dan Yesus tetap hidup dalam asuhan mereka. Yesus saja perlu orang tua kudus. Karena seorang pemimpin harus dilindungi dan dijaga dalam sebuah keluarga yang harmonis. Katakan amin. Hebat sekali Tuhan. Jadi ada 4 contoh sekarang kita temui. Yeremia, Musa, Simpson, dan Tuhan kita. Ternyata pengaruh orang tua sangat mutlak. Pelajaran kemarin malam, saudara gabungkan dengan ini. Kalau Yesus saja perlu ayah, ibu, apalagi kita manusia dan anak-anak kita perlu sekali. Saudara renungkan ini. Dan ini sungguh luar biasa. Kembali ke Yeremia 1, ayat 5 belum selesai. Sungguh dahsyat ini saudara. Ada 3 fase untuk pemimpin-pemimpin itu dilahirkan ke bumi. Fase pertama kita sudah lewati. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Ini fase pertama. Jadi sampai hari ini saudara, iman saya berbicara. Dan ini firman Tuhan. Di hadirat Bapa di surga, entah berapa jumlahnya, itu bukan urusan kita. Tapi masih banyak pribadi-pribadi yang belum dilahirkan. Dan mereka itu nanti akan menjadi the history makers. Membuat sejarah di dunia. Tuhan menunggu suami istri, ayah ibu yang cocok buat orang-orang hebat itu. Bisa nangkap rahasia ini. Nah gitu kalau saudara masih umurnya 40-an atau kurang sedikit, biarlah dengan firman ini sudah pengen punya anak lagi. Enggak ada yang amin. Itu anak yang luar biasa. Karena apa? Kalau saudara hidup benar-benar sebagai orang tua yang takut Tuhan. Tuhan kan titipkan anak-anak yang luar biasa. Mereka itu nanti menjadi pemimpin-pemimpin Papua dan dunia ini. Saya percaya. Fase kedua, ini setelah orang tua menikah dan istri hamil. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan. Jadi mama sudah mengandung. Embrio sudah ada. Sebelum engkau keluar dari kandungan. Aku telah bagaimana? Menguduskan engkau. Semua dengan kata telah. Apa sudah berbuat ini. Maka itu jangan KB kalau keluarga saudara pernikahan kudus. Anak yang saudara kandung berapa banyaknya pun pasti dikuduskan oleh Tuhan dalam kandungan. Pasti mereka jadi anak yang tidak bermasalah. Fase ketiga. Setelah ada waktu anak itu lahir. Ini fase ketiga. Dan aku telah menetapkan engkau. Hebat sekali. Saya ganti. Untuk mempermudah pengertian kita sebagai bangsa Indonesia. Dan aku telah memberi engkau SK. Saudara, SK untuk setiap anak itu bisa beda-beda. Tergantung Tuhan. Untuk Yeremia SK-nya jelas. Menjadi apa? Lihat baca. Nabi. Nah, kata nabi itu bisa kita hapus. Untuk anak kita nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, sampai nomor 20 berapa? Enggak ada yang ngamen. Loh, kenapa ketawa? Saya takut punya anak banyak. Kami punya anak ratusan. Sampai Desember tanggal 29, cucu saya sudah 92 orang. Kalau cucu 92, saya dipanggil opa, 92 cucu. Lalu berapa anaknya? Saya nggak ngitung. Dan mereka semua dibiayai. Dan Tuhan mencukupi itu. Dan itu sungguh luar biasa. Sekarang perhatikan ayat ini. Tapi
wilayah kerja SK itu semuanya sama. Perhatikan kalimat terakhir ayat 5 Yeremia 1. Di mana wilayah kerjanya semua anak-anak itu? Bangsa-bangsa. Dunia adalah wilayah kerja semua keturunan ilahi. Anak saya sebentar lagi akan jadi doktor. Dia mikrobiologi di Jerman. Tanggal 4 September dia akan menikah. Dan kembali ke Jerman untuk memberkati pernikahan itu. Mikrobiologi. Penelitian dia untuk doktornya adalah mencari gen rematik. Ketika dia konsultasi dengan saya begitu Pak. Anak saya yang satu sekarang ada di Prancis. Masih menyelesaikan S2-nya. Teknologi kelautan, bagian toksikologi atau racun-racun laut. Harapan akhir tahun ini dia selesai S2 dan dia dapat beasiswa untuk ngambil S3-nya di negeri itu. Saya bisa ceritakan begitu ada orang-orang hebat itu. Yang kita harus pikirkan dengan sungguh-sungguh. Maka itu jangan kaget kalau pernikahan kita buruk. Akan lahir anak-anak yang hebat di kerajaan surga bagi dunia. Mengerti sekarang? Saya saksikan satu hal yang beberapa hari ini ikut mendengarkan. Anak-anak adalah guru saya. Saudara satu siang, belum lama. Siang panas terik saya di Nabire. Matahari begitu kencang hari itu. Itu 1:30 antara jam 1:30 jam 2. Saya lagi santai. Roh Kudus gerakan saya, kamu ke asrama. Saya tawar kepada Tuhan, apa ini panas? Dia jawab, sudah tahu. Ya kenapa suruh saya? Terus saya bantah yang kedua, anak-anak sedang tidur. Dia jawab juga, aku tahu. Ya sudah, saya gak berani bantah. Saya keluarkan motor saya ke asrama. Dan betul mereka sedang tidur. Lalu saya cuma duduk dekat mereka. Saya pindah ke tempat yang lain. Saya doa saja begitu. Sambil saya menunggu Roh Kudus akan mengajar saya apa tentang lihat anak-anak waktu tidur. Saudara, pasti waktu mengandung anak pertama ini Bapak Ibu hampir sejajar dengan anak. Dari malam pertama saya lihat anak ini tidur. Lain dengan adiknya, jalan saja. Dari hari pertama. Pasti waktu mengandung ada sesuatu. Tidak tahu apa, saya tidak tahu. Maaf. Saya bisa meneliti sifat anak-anak dari dalam kandungan. Dan itu memang luar biasa. David ini dari malam pertama dia tidur. Begitu puja saya sudah tidur. Sangat dari malam pertama saya perhatikan. Begitu kemarin dia tidur bagas saya tahu. Dia tidur, awas itu jatuh nanti dia. Saudara, lalu saya pulang lagi. Setelah begitu lama saya menunggu suara Tuhan tidak ada apa-apa. Saya pulang, lalu saya ambil Alkitab. Saya harap Tuhan kau bicara. Apa kenapa kau suruh saya ke asrama? Tapi nggak ada firman. Saya siapkan Alkitab. Nggak ada jawaban. Lalu saya sandarkan kepala saya di dinding, saya duduk di lantai. Roh Kudus langsung berkata. Daniel, Rut pasal 4. Ayat terakhir. Langsung saya buka. Mari kita lihat Rut 4. Maka itu pernikahan itu penting dijaga baik-baik. Setelah hakim-hakim itu kitab Rut pasal 4 ayat 18 sampai 22. Saya langsung buka Alkitab saya baca, saya tertawa. Begini bunyi firman ini. Rut 4 sebelum Samuel, setelah hakim-hakim. Inilah keturunan Peres. 1. Peres memperanakkan Hesron. 2. Hesron memperanakkan Ram. 3. Ram memperanakkan Aminadab. 4. Aminadab memperanakkan Nason. 5. Nason memperanakkan Salmon. 6. Salmon memperanakkan Boas. 7. Boas memperanakkan Obed. 8. Obed memperanakkan Isai. 9. Isai memperanakkan Daud. Saya tertawa kepada papa saya. Ingat kemarin, tadi pagi ngomong soal titik. Ya. Saya tertawa, papa. Saya bilang, mau khotbah apa dengan 3 ayat ini? Nama orang memperanakkan. Nama orang memperanakkan. Ayo, pendeta mana bisa khotbah? Betul enggak? 4 ayat isinya cuma nama orang memperanakkan. Nama orang memperanakkan. Saya ulang-ulang baca nggak ketemu sambil senyum-senyum di Papa khotbah yang mana? Dia tahu, saya tidak tahu. Dia ngerti waktu saya tidak tahu. Langsung dia jawab begini. Daniel, kamu hitung sekarang. Hanya untuk mendapatkan seorang Daud. Supaya rencana keselamatanku sampai ke seluruh dunia. Termasuk sampai ke bangsamu. Hitung, aku perlu
beberapa generasi untuk mempersiapkan. Setelah saya hitung 9 generasi, 10 ke Daud, saya lompat, saya tinggal kitab saya keluarkan motor saya balik ke asrama. Apa yang saya buat? Saya letakkan tangan saya di atas anak-anak Papua ini satu persatu. Sambil air mata saya bercucuran. Tuhan, jangan sampai orang Papua menunggu Daud lewat mereka sampai 9 generasi. Aku menawar Tuhan, terlalu lama. Bangsa ini akan menderita. Sambil saya menangis, letakkan tangan di kepala saya. Kiranya lewat kamu anak-anakku lahir pemimpin-pemimpin hebat dan penyelamat-penyelamat Papua ini dalam nama Yesus. Saya mau saksikan soal istri saya, saudara. Saya kagum dengan dia. Jadi Nabi Risa nggak bisa ikut. Dia pertama kali saya kaget setelah saya menikah berapa bulan, belum sampai setengah tahun. Tiba-tiba waktu saya tergerak doakan seorang ibu yang hamil. Lalu dia berdoa sampai semuanya, suami istri saya juga berapa orang kaget juga. Dia doa begitu. Sejak waktu saya tanya dia, Tuhan, tolong anak ini beritahukan dia jodohnya. Supaya nanti kalau dia sudah dewasa, remaja tidak salah memilih. Saya bingung, saya pikir anak belum lahir kamu doakan jodohnya. Jauh sekali. Setelah itu saya tanya, apa yang di pikiranmu? Anak masih dalam kandungan kau doakan jodohnya. Dia berkata, saya sedih melihat banyak orang kesempatan anak pendeta pun ada yang kawin salah. Betul? Berapa banyak orang salah kawin dalam hidup? Penderitaan jodoh. Setelah saya menikah dengan kamu, saya yakin betul yang mengatur semuanya. Saudara, saya ini dulu pribadi yang gak pernah mau menikah. Ada saksi diri, siapa namanya ibu siapa saya lupa. Ya, Elia juga, ibu siapa? Bu Sabar ya, suami dari Manokwari. Mereka tahu. Saya berkeputusan tidak mau menikah. Kenapa, saudara? Saya itu takut menikah. Karena saya belum melihat contoh istri hamba Tuhan yang bisa mendukung suaminya secara luar biasa. Saya kalau pelayanan kemana saja, rata-rata jemaat itu cerita gini, aduh kalau om itu baik tapi tante, ayo. Ampun saya saudara, maaf ini ya, jangan marah saya. Kira-kira pernah dengar nggak jemaat ngeluh seperti itu? Istri hamba Tuhan itu. Nah kemana-mana dengar cuma begitu, saya jadi takut kawin. Kalau saya salah kawin, rusak ini pelayanan. Maka itu kami menikah itu lambat. Hampir umur 40 kami berdua menikah. Karena kami ternyata istri saya pun nggak mikir untuk menikah. Tapi suatu hari Roh Kudus memaksa saya untuk menikah. 6 tahun sebelum saya menikah, ada seorang pendoa. Dia adalah Ibu Linda Bernat, adik ipar Insinyur Nigo. 1 November 86, saudara. Dia bernubuat untuk saya ketika dia sudah kenal istri saya, calon istri saya. Saya pun sudah tahu, istri saya itu sudah tahu. Saya kenal dia dari tahun 85. Tapi kami dua nggak pernah ada perasaan apa-apa. Tahu pendoa saya ini, Nabia ini, Bu Linda Bernat ini, 1 November 86. Dia bilang, Den, saya bilang, Den, Tanci sudah tahu jodohmu. Saya tertawa, bilang, orang nggak mau kawin dikasih jodoh. Saya bilang begitu. Lihat saja nanti, dia sebutkan namanya. Lihat aja nanti. 6 tahun kemudian itu digenapi. Saya sampai heran. Sejak itu saudara, saya mendoakan anak dalam kandungan pun untuk jodohnya. Supaya mereka tahu jangan sampai salah menikah. Ini yang sungguh luar biasa. Maka itu ketika anak saya, salah seorang anak saya nulis buku biografi tentang saya. Dia wawancari kami dua terpisah, gak boleh berdengar. Jahat anak itu. Itu ditulis dalam buku itu ada 2 wawancara kami yang berbeda. Bukan berbeda, kami gak boleh saling tahu. Luar biasa pertemuan itu dan Tuhan berikan yang terbaik. Setelah saya menikah saya baru ngerti. Kalau saya salah menikah saya sudah mati dari dulu. Sudah. Penderitaan cukup berat orang salah kawin. Itu lihat ayat ini. Hanya untuk dapat Daud. Dia perlu 9 generasi dulu dipersiapkan. Enggak main-main pernikahan itu. Betul anak-anak muda, jaga dirimu baik-baik. Kalian tertarik pada seseorang itu wajar. Karena punya mata, orang buta aja bisa tertarik kok. Lo benar saudara. Suatu Natal, saya diundang khotbah satu gereja di daerah Kebun Jeruk, Jakarta.
ya ke penjuru kota, tapi yang di daerah ya ke penjuru sana. Saya baru tahu kalau jemaat ini tunanetra semua. Wah, saya bingung ini. Tapi suara mereka bagus dan sudah. Nah, selesai kebaktian Natal, istri saya tanya pada gembalanya, wih, enak ya kalau gitu punya jemaat tunanetra semua, pasti aman. Aman apanya katanya? Loh, kenapa? Tahu nggak? Walaupun buta bisa nyeleweng. Ya ampun, buta bisa selingkuh. Loh, apa nggak keliru? Saya tanya begitu. Gembalanya bilang, itulah yang kami heran juga, dari mana orang itu melihat. Nah, kalau si buta aja bisa tertarik, apalagi yang melek begini. Tapi ingat baik-baik, hanya tertarik itu bukan modal kawin. Awas. Tertarik itu wajar. Sehari sudah bisa tertarik pada orang se-RT bisa. Karena kita punya mata. Tapi bukan untuk modal menikah. Ingat. Harus tunggu dari Tuhan betul-betul. Katakan amin. Harus tunggu dari Tuhan. Tidak politik. Nah saudara, inilah yang Tuhan rindukan. Lahir anak-anak yang luar biasa. Yaitu pemimpin-pemimpin yang hebat. Wah, betapa dunia akan diberkati kalau semua pernikahan Kristen melahirkan anak-anak hebat itu. Bayangkan, renungkan saja betapa hebatnya. Maka itu pantas kalau pada ayat 26, ayat 28, Kejadian 1, Papa berkata, penuhilah bumi, bertambah banyaklah. Maksudnya, penuhi bumi dan bertambah banyak dengan anak-anak yang hebat seperti aku dan seperti kamu. Itu maksudnya. Ini yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Para pemimpin itu akan tampil di dunia ini lewat pernikahan-pernikahan yang benar dan dikudus. Saudara, maka itu siapkan hidup baik-baik untuk mengerti ini. Yang terakhir, supaya kebenaran Tuhan itu memenuhi bumi dan bumi ini segera penuh dengan kemuliaannya yang luar biasa. Kalau kita mau sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan, kita lihat sekarang 1 Samuel. Bagaimana kehidupan Daud? Sungguh-sungguh mau mempelajari ini. Daud itu anak yang tidak diharapkan. Papa mamanya nggak suka dia. Nah, dari sini kita melihat, kalau papa mamanya nggak suka, berarti anak ini tidak dilahirkan karena hawa nafsu, karena keinginan seorang laki-laki. Mereka berarti tidak siap punya anak. Tiba-tiba muncul anak itu. 1 Samuel pasal yang ke-16. Kita lihat ini. Ayat yang ke-6 mulai. Ketika mereka itu masuk, anak-anaknya Isa ini, kakak-kakaknya Daud, dan Samuel melihat Eliab, anak sulung, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Yahweh sekarang berdiri seorang yang diurapinya. Tapi berfirmanlah Yahweh kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Tuhan. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Yahweh melihat hati. Lanjut sampai ayat yang ke-10. Demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Yahweh.